da'a lillahi da'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ini tukang sonnya di mana ini? Hah? Kang, jangan dikecilin, digedein Kang. Wabil khusus kepada pejabat pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ku, beserta jajarannya, dan juga baik dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh pengurus Yayasan Al-Kautsar, kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberikan keistiqamahan kehadapan Allah, diberkahkan ilmunya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan sehingga kita dapat dibimbing untuk sampai menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kepada hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama kita harapkan ridha-Nya dari Allah. Yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya sampainya di malam ini Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan
Tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini panas emang. Panas, gerah. Mudah-mudahan keringatnya pelebur dosa. Keringatnya menjadi saksi di yaumil qiyamah. Pembuktian bahwa kita duduk di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan. Majlis yang diturunkannya ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata selain syukurnya kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah berikan kita, dititipkan, insyaallah kita punya anak-anak yang saleh salehah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Syukur yang dibawa di malam ini melainkan atas nikmat yang Allah berikan dengan ilmu yang bermanfaat. Banyak orang tua sekarang yang jika anaknya ditaruh di dalam madrasah, orang tuanya mengatakan kalau anak ditaruh ke dalam madrasah nanti masa depannya mau jadi apa. Saya alhamdulillah dari mulai TK saya di madrasahin. Dari mulai SD ikut di dalam madrasah. Begitu SMP saya masuk ke pondok pesantren. Begitu SMA masih di pondok pesantren. Selesai pondok pesantren sama kita juga masuk ambil D3. Kita kuliahnya juga. Selesai kuliah saya kerja, alhamdulillah semua kerjaan saya setiap kali kita mengajukan diterima. Dan ini ada hasil yang baik, bahwa sesungguhnya ilmu itu yang dilihat bukan hanya ilmunya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau mengatakan, aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Justru aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya. Insya Allah. Berarti lebih tinggi ilmu apa lebih tinggi akhlak? Akhlak apa ilmu? Jadi setiap manusia diukurnya dengan akhlak. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul, beliau nebarinnya dengan akhlak, dengan keadaan yang baik, dengan penuh kesantunan, sampai-sampai dengan akhlaknya Rasulullah banyak orang yang jatuh cinta dengan Rasul SAW. Ini kipas anginnya dikesanain aja. Orangnya jauh lebih banyak, kalau saya kan cuma satu. Kalau bisa kipas angin yang di dalam tuh, itu tuh, nah kipas angin itu dikeluarin tuh ke sini biar jamaahnya juga kena. Apa mau disemprot air mau? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata akhlak jauh lebih mulia daripada tahu iblis. Kenal lo sama iblis, kenal. Tahu iblis, saudara, sepupu, apa ipar. Iblis Allah ciptakan ilmunya luar biasa. Keilmuan iblis sampai pernah iblis ditetapkan dimasukkan ke dalam surga sebagai penghuni surga, tahu isi surga. Tapi subhanallah, iblis diturunkan oleh Allah, pindah ke neraka, diabadikan oleh Allah ke neraka, bukan karena menyekutukan Allah,
karena sombong dengan apa ilmu yang telah dititipkan oleh Allah, maka binasalah iblis laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang sombong karena ilmunya, berarti dia, lo iblisnya kesini banget, lo mah parah lo. Yang namanya ilmu kita punya walaupun sedikit dijalanin. Di dalam kehidupan kita harus ada ilmu, betul? Hidup bertetangga ada ilmunya. Setiap orang yang bersosialisasi antara satu dengan yang lain ada ilmunya. Satu sama lain harus menjaga lisannya, menjaga hatinya, agar mereka tahu apa yang disampaikan ini adalah satu yang bermanfaat kepada dirinya. Jangan suka nyinyir, jangan suka ngegibah, ngomongin tetangga. Tetangga beli mobil, kita yang kejang-kejang. Tetangga beli motor, kita yang timpel koyok. Ini bahaya. Kenapa? Ini nggak tahu ilmunya. Al-Imam Ali Zainal Abidin karamallahu wajha, Sayyidina Ali pernah duduk bersama Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, ketahuilah, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu, bahwasanya Sayyidina Ali adalah gerbangnya ilmu. Bu, berisik lu. Bu, cicing. Bisa diam, bisa. Lagi gue bingung, setiap gue ceramah kan gue ngomelin perempuan mulu. Sekarang yang paling banyak perempuan. Tuh Pak, tanda-tanda kiamat. Betul nggak? Tuh lihat, perempuan banyak nggak? Iya, laki cuma segitu tuh, lihat. Makanya laki-laki itu harus ngejalanin apa yang ada di dalam Al-Quran dong. Kesian perempuan-perempuan yang nggak ada sampingannya. Nikah 2, 3, 4 kan ada di Al-Quran. Coba tuh lihat, kesian mereka tuh. Butuh laki nggak? Butuh suami nggak? Capek ngurusin suami, capek ngurusin anak, capek ngurusin rumah tangga. Suruh bapak kawin lagi, lebih ringan. Ntar habis ini saya cerita itu ya. Bentar lagi, bentar. Saya terusin ilmunya dulu ya. Lalu ada sebagian yang menyatakan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah mereka terima. Adapun mereka yang tidak terima lalu mengetes bagaimana ilmunya Sayyidina Ali yang dikatakan babul ilm. Lalu ada beberapa orang datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kami mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, engkau adalah sebagai gerbangnya ilmu. Saya ingin nanya, satu orang nih, ada 8 orang, satu orang masuk satu-satu. Yang satu nanya, lebih baik mana, ilmu atau harta? Lebih baik ilmu atau harta? Lebih mana utamanya, katanya. Sayyidina Ali menjawab, ilmu jauh lebih utama dibanding harta. Kenapa kata orang tersebut? Karena ilmu akan membawamu ke ketinggian di dalam derajat di dalam kehidupan dunia, tapi harta dapat membinasakanmu saat engkau di dunia sampai di akhirat. Jawabannya masuk di akal. Orang pertama pulang, orang kedua datang lagi, jawab pertanyaannya sama. Wahai Sayyidina Ali, yang lebih baik mana, yang lebih utama mana, ilmu atau harta? Lalu Sayyidina Ali mengatakan ilmu lebih utama dibandingkan harta. Loh, kenapa? Lalu beliau menjawab, kalau ilmu akan menjaga dirimu, sedangkan harta akan menjerumuskanmu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha. Saya mau tanya, apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya tadi baru dapat kiriman video. Tadi nih saya baru dapat. Ini video kayaknya viral nih. Ini video viral. Ada beberapa mobil sedang melihat terjangan air yang begitu deras. Ada mobil di belakang, mewahnya luar biasa, tinggi mobilnya. Saat itu logikanya dia, ilmu yang terbatas oleh manusia ingin melawan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Air yang begitu deras
dia terjang. Begitu saat dia lintasi, terdorong oleh air, lalu mobil tersebut hanyut sampai ke bawah ke kali. Orangnya naik ke atas mobil, loncat, mobilnya ke bawah. Harta dia jaga. Ternyata yang namanya otak, Allah kasih itu isinya ilmu. Otak, pada punya otak gak? Enggak. Punya apa enggak? Makanya otak adanya di mana? Di atas apa di bawah? Makanya lu kalau ngomong pikirin dulu. Kadang orang ngomong dulu baru mikir. Kadang nyakitin orang. Betul? Kadang omongannya pedes bukan main. Ada nggak yang begitu? Kalau ada orang ngomong dulu baru mikir, berarti otaknya didengkul. Kalau orang mikir dulu baru ngomong, berarti dia orang yang diberikan kecerdasan atau ilmu oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ilmu jauh lebih mulia dibandingkan harta. Kalau ilmu ngejaga diri kita, kalau harta dapat menjerumuskan kita, kata Sayyidina Ali. Orang yang pertama, kedua pulang dengan apa jawaban Sayyidina Ali, dia faham dan dia terima dengan jawabannya. Orang ketiga datang lagi, pertanyaannya sama, wahai Sayyidina Ali, mana yang lebih baik antara ilmu atau harta? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, jauh lebih utama ilmu dibandingkan harta. Lalu mengapa? Kenapa ilmu jauh lebih utama? Karena ilmu akan menyelamatkanmu nanti di alam kubur, sedangkan harta yang akan dapat menyiksamu kelak di alam kubur. Jadi saya mau tanya nih, mau hidup berkah apa mau jadi orang kaya? Mau hidup berkah apa mau jadi orang kaya? Gak mau jadi orang kaya? Minta jangan tanggung-tanggung bloon. Mintanya orang kaya yang ada nggak orang kaya yang nggak berkah? No, yang korupsi no. Kaya nggak? Kaya bukan main. Tahu nggak sih arti berkah? Tahu nggak Bu, Pak? Tahu nggak arti berkah? Nggak tahu? On lu. Makanya nih fungsinya madrasah di sini itu ilmu. Ambil ilmunya berkah. Tahu cabe? Tahu cabe? Kalau digigit rasanya apa? Manis. Lo celup gula kali ya. Begitu digigit rasanya apa? Pedas. Pernah lihat pedasnya? Pernah dipegang pedasnya? Itu juga namanya berkah. Berkah itu nggak bisa dilihat. Berkah itu nggak bisa dipegang. Tapi berkah bisanya dirasain. Inti dari kata berkah, nih yang pasti lo bakal paham. Duit di kantong belum habis lagi. Duit di kantong belum habis, datang lagi. Itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham lo. Kalau perempuan urusan duit, bos nomor satu. Laki kalah, hitungan lebih cepat perempuan dibanding laki-laki. Karena hidupnya perempuan itu perhitungan, Pak. Kalau hidupnya laki, suami kita nggak pernah perhitungan sama perempuan. Kalau perempuan perhitungan banget. Kalau kita suami minta yang besok bikin sayur lodeh dong, enggak kita bikin sayur asam aja, seenak mulutnya dia. Betul nggak? Saya mau tanya, perempuan dia diam ya, Pak, tidur Pak lu, Bapak, tadi pagi ibu nanya nggak, yang mau dimasakin apa hari ini? Enggak pernah ditanya. Tukar tambah bini lu. Perempuan mah gitu. Gak boleh. Kasih tahu ini ilmu. Rumah tangga juga ada ilmu. Emang lu main kawin pinya bikin anak habis itu selesai cerai? Enggak. Cari ilmunya. Perempuan dilarang, yang namanya istri dilarang makan lebih dulu sebelum suami yang makan. Mati-mati lo. Pak, saya mau tanya, yang ke pasar ibu apa bapak? Ibu apa bapak? Yang masak siapa? Yang makan? Lo juga yang makan. Yang ngasih duit apa?
Tanya, Pak mau makan apa? Yang mau makan apa, Beb? Mau makan apa? Emang orang sini kalau manggil bapaknya siapa sih? Hah? Dipanggil siapa, Pak sama Ibu? Bapak Sia. Teboga otak. Panggilan yang mesra kenapa sih? Lu main bapaknya Sia, Bapak Sia. Bapak manggil ibu apa? Rumah tangga ambruk nih yang begini nih mah. Panggilan yang mesra. Lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Umairah bapak. Main ibu Sia, mak Sia aja. Panggil Umairah, bapak nyaut. Gimana panggil Umairah, Bib? Istri saya hitam legap. Ya minimal dipanggil manis, sweetie. Kan bisa kan? Bisa, lu jangan main tem-tem, bikin kopi dong tem. Apalagi udah manggil jauh-jauh, manggil Blacky sini Blacky. Blacky lu. Jangan Pak. Manggil istri Blacky kalau datangnya lari bagaimana? Bu, panggil yang mesra ya. Kalau dipanggil di depan orang tua, di depan anak, manggil Pak, lihat nih, si Fulan gak mau mandi, boleh kita nyebut suami kita Bapak, boleh. Bu, lihat nih, si Neng gak mau makan, boleh. Depan anak panggilan, boleh panggilan ayah, ibu, bapak, papa, mama, boleh. Tapi saat lagi hubungan suami istri, dia duduk ngobrol berdua, panggilannya panggilan mesra. Panggilannya panggilan sayang. Kenapa? Meminimal keributan. Meminimal saat emosi. Lagi emosi, yang kamu nggak boleh kayak gitu dong. Tuh turun sendiri tuh. Dia lupa orang yang manggilnya sayang. Saya jujur, saya di rumah saya dipanggil sayang sama istri saya. Lah ngapa sih lo orang bini-bini gua? Nah iya orang gimana nggak sayang orang modelnya begini. Bu, ibu, panggil bapak mulai sekarang bedain ya. Jangan bapak sia aja lu. Ya panggilan sayang, cinta. Kenapa? Saat orang ngelihat orang tuanya mesra, insya Allah dia nanti begitu rumah tangga dia pengen mesra sama seperti bagaimana ayah dan ibunya. Tapi kalau tiap hari dia ngelihat ada UFO di dalam rumah, tahu UFO? Hah? Piring terbang, tiap hari ribut. Anak juga bakal gerak, nanti rumah tangganya juga bakal sering ribut. Yang sabar ngadepin suami. Ibu mau jadi ahli sorga nggak? Mau jadi bidadari surga nggak? Saya cuman minta kepada Allah, mudah-mudahan yang ada di sini nih istri-istri yang salehah, perempuan-perempuan salehah, calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong, lu ngaca dong, ngaca. Bidadari surga mana ada model kayak begini nih. Sama suami galak banget, kalau ngomong melotot, main perintah aja sama suami. Giliran disuruh bikin kopi, ogah males. Ada yang begitu, ada Pak. Bu, ada satu perempuan bukan nabi, Bu. Perempuan bukan nabi, lagi nggak ada nabi perempuan. No doang no yang ngaku malaikat Jibril. Saya punya cerita khusus saya sama dia tuh. Waktu saya lagi sama-sama di Polda Metro Jaya, saya lagi duduk sama saya punya guru juga Habib Rizik. Ki, sini dah. Kenapa Bib? Ada malaikat Jibril katanya. Malaikat Jibril ditangkap. Kok bisa malaikat Jibril ditangkap, Bib? Saya masih nggak paham maksudnya apa. Iya, no. Ada malaikat Jibril, saya nengok. Begitu saya nengok, anduk adanya di leher. Pegang ember. Isinya sabun sama gayung.
Oh, Habib bilang apa? Tuh lihat tuh. Itu malaikat Jibril. Untuk malaikat Jibril, iya itu malaikat Jibril lagi pengen ke Jamban katanya. Malaikat Jibril mulus. Ada satu perempuan bukan nabi, tapi dijadikan bidadari surganya Allah. Cuman modal kesabaran. Tahu siapa namanya? Tahu? Nggak tahu. Ngaji, makanya ngaji. Ada seorang perempuan, suaminya bengis, ahli maksiat, ngaku Tuhan, tapi istrinya masuk ke dalam surganya Allah. Siapa? Siti Asia. Punya suami siapa? Fir'aun. Tapi kok bisa jadi bidadari surganya Allah? Bisa diabadikan di dalam surganya Allah? Buah kesabaran. Ngadepin suami model Fir'aun. Ibu baru model bapak aja udah gerah banget. Emang di sini ada bapaknya yang model kayak Fir'aun ada? Nggak ada, kok nggak ada sabar-sabarnya. Bib, abis suami saya emosian, ya wajar orang tinggal di pesisir. Gue begitu ngelihat map, la ilaha illallah, gue ceramah di tengah laut ini. Setiap daerah itu punya temperamen sendiri-sendiri. Lihat orang daerah-daerah yang sejuk, adem, emosinya jarang. Tapi kalau orang yang di daerahnya panas, emosinya duluan. Pasti, mau dimanapun, pasti. Tapi saya cuma kasih tahu, kuncinya kesabaran. Kalau suami lagi jadi api, lagi berapi-api, ibu jadi air. Bukan berarti lo ambil ember, lo siram, bukan. Ademin bu, ademin. Ini suami lagi marah, bini makin tambah marah. Ia bakal jadi kiamat kubro rumah tangganya. Sabar. Habis bib dari melek mata bib, udah nggak sabar banget dah, udah ngamuk mulu. Baru bangun aja udah teriak-teriak, kopi mana kopi? Apa bu? Bikinin dah kopi. Begitu bikin kopi, good morning sayang. Kopi ateng nih. Datang bikinin campur sholawat. La ilaha illallah, apalagi dibawanya campur goyangan. Tangannya kan kopi diaduk. Sudan aja lu. Bawain tuh kopi tuh. Begitu udah sampai kopinya, siapin baju buat jalan kerjanya. Suami lagi mandi, ibu siapin lagi tuh buat sarapannya. Begitu udah disiapin sarapan, dia nggak mau makan, ya udah cium tangannya, doain fi amanillah beb. Begitu cium tangan, lama lu gue telat. Apa bu? Apa? Kan perempuan punya perasaan, betul nggak? Sabar nggak ada batasnya bu. Suami udah berangkat kerja, ibu beresin rumah, ngurusin anak. Begitu sore hujan gede, geledek, angin puting beliung. Bapak pulang bawa motor masuk sampai ke ruang tamu. Lagi ini cuman gue mau bilangin ya sama orang Kerawang ya. Kalau motor masih ditaruh di ruang tamu, jangan coba-coba buat beli tiket Coldplay. Jangan ngadi-ngadi dah. Simpen uang buat kurban, itu jauh lebih baik. Konser kagak jelas, udah harganya mahal, ketemu kagak lihat loh. Ngasih gue berapa emang ini? Ketemu langsung. Lambaikan tangan. Sarangeo. Yang di sono, ya 1 juta lu ngelik, nunduk ke sono jauh. Kumpulin duit buat kurban, belajar untuk punya tanggung jawab kita ke hadapan Allah. Syariatnya dibangun. Bib, ini suami pulang, motor udah sampai ke dalam rumah, ambil kain pelan. Sambil bersihin, bib keramiknya kotor, sabar. Sambil pel, tanya yang di luar hujan, mata lo buta. Kudu apa? Sabar. Mau masuk surga nggak? Mau jadi bidadari surga nggak? Sabar. Suami masuk, siapin bajunya, selesai mandi, angetin tuh sopnya, sayur lodehnya, siapin. Begitu ngelihat tudung saji, suami selesai mandi,
buka tujung saji, ngelihat tempe tinggal selembar, mana lembek banget, lemes. Orang tempe siang, gebrak lagi meja, mana makanannya? Bawain tuh sop panas-panas, jangan diseblok, seblok aja lu. Bawa tuh yang nih, deketin lauknya, deketin nasinya, deketin piringnya, dibukain, ambilin nasinya, lauknya, tanya yang mau apa. Berlama lu, biar gua aja. Apa? Jaminannya surga. Siapa yang nggak mau? Mau nggak surga? Sabar. Selesai makan, sebelum makan nih, tanya, yang aku temenin makan boleh nggak? Jangan, pergi sono. Itu modelnya suami begitu tuh lagi ruwet tuh. Selesai dia makan, ambil piring kotornya, bawa ke dapur, beresin meja, bikinin kopi, sediapin kopi. Biasanya laki kalau habis makan malam kan duduknya di teras tuh di luar ya, sambil ngopi, sambil smoking. Betul nggak? Ibu ambil tuh remote, nonton sinetron, silahkan nonton sinetron. Begitu lagi nonton, bapak masuk lagi, lu sinetron mulu, berita. Apa? Gelayutin tuh pundaknya, dielus, ayang. Kenapa sih yang kau dari pagi marah-marah mulu? Lu bawel lu. Apa? Sabar. Begitu selesai, daripada jadinya kiamat kubro, bangun dah, pindah ke kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tuh tempat tidur, kibrasin. Lu main ketok-ketok aja jangan, kibrasin. Tahu kibrasin, tahu? Kalau di sini apa namanya Pak kalau dikibrasin? Kepliken, kebut. Dikebutin, kebutan. Terserah lu dah. Ya, dikebutan tuh. Terus baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jannati. Kenapa? Karena kalau tempat tidur lama nggak ditidurin, jin pada tidur di situ. Jadi kalau bapak ibu tempatnya belum dikebutin, belum dikibrasin, tiba-tiba tidur, tidur udah bareng sama jin. Paham ya? Ini pulang dilakuin nih. Begitu lagi dikebutin, ngamuk, bapak masuk, lama lo kok ngantuk. Apa? Begitu dia tidur, taruh di sampingnya, ibu udah capek dari pagi, udah masak, ngurusin anak, ngurusin suami, mana ngomel-ngomel mulu lagi. Sabar. Baru mau tidur, suami udah gigi 5. Ngoroknya dahsyat. Jangan dicubit, PA. Jangan, gak boleh. Lusin belakangnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dadanya dilusin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan lelahnya adalah nilai ibadah di hadapanmu. Ya Allah, maafkan jika saya seorang istri membuat susah suami saya. Ya Allah, jadikan lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu. Ya Allah. Ada nggak suami yang begitu ya? Istri yang begitu ngedoain ada nggak ya? Amit. Udah dielus ini agak sedikit tenang. Ibu bangun tuh, jalan ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Jangan ya, gak sayang sama suami, insya Allah keberkahan. Kenapa? Surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu, PA. Suami-suami aja lu. Belum, gue belum sampai sono. Bu, tapi saya mau ngasih nasihat juga nih buat yang laki-laki. Lu jadi suami jangan galak-galak banget. Ngapain sih sama bini? Sama istri jangan pernah galak-galak. Sayangin tuh istri. Waktu mau minta aja, yang aku padamu, semua hidup dan matiku aku serahkan kepadamu. Giliran punya anak satu aja begitu kesandung dulu. Waktu deket-deketnya kesandung, hati-hati dong yang. Kamu nggak apa-apa. Batunya nakal. Batu yang disalahin. Begitu punya anak satu, emang mata lu di mana sih? Salah aja. Pak, perempuan itu punya perasaan, Pak.
Perasaan perempuan ini sangat-sangat rentan, Pak. Perempuan Allah ciptain gampang memaafkan, Pak. Demi Allah, perempuan mau disakitin hatinya kayak gimana tetap bakal ngemaafin. Sampai satu ulama mengatakan ibarat perempuan itu perasaannya diibaratkan sebagaimana cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Pernah ngaca? Onyek lu. Perempuan perasaannya diibaratkan cermin. Bapak punya cermin di rumah. Saat beli cermin, cerminnya indah nggak? Bagus nggak? Kita ngaca sempurna nggak? Tapi jika yang namanya cermin itu terjatuh, hancur apa nggak? Lebur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Kalau perempuan udah disakitin, gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang sampai matinya. Ini perempuan, Pak. Senang. Senang. Gue juga nggak benci-benci amat sama perempuan. Gue belain lo. Survei membuktikan, Pak. Eng. Kenapa perasaan perempuan diibaratkan cermin? Ternyata emang perempuan ini doyan banget sama ngaca. Betul nggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi. Bib, kamar mandi saya nggak ada kaca. Itu ada bak, airnya tergenang, masih ngaca di atas air. Betul nggak? Keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi sarapan di atas mejanya nih piring di bawahnya ada kaca. Mau burek masih tetap ngaca, Pak. Keluar dari rumah nengok jendela. Perempuan, Pak. Pakai helm. Tuh perempuan. Lagi di jalan ketemu mobil sebelah kanan. Tuh lihat, Pak. Betul nggak, Pak? Domelin polisi lo. Makanya Nabi udah mengatakan, wahai para laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Jangan berjalan di belakang wanita. Kenapa? Bahaya. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Betul nggak, Pak? Itu the power of mak-mak. Begitu saya lihat, ternyata spionnya nggak ngelihat ke belakang, Pak. Lihat kemana? Oh. Dia madepnya ke muka. Spion perempuan kalau lagi bawa motor, spionnya doa. Itu kaca madepnya kemana? Ke mukanya. Tapi saya punya kesimpulan, Pak. Kenapa sih perempuan itu gunanya spion? Harusnya nengok ke belakang, dia nggak pernah mau gunain. Kenapa? Karena perempuan itu yang dicari itu bukan masa lalu, yang dicari masa depannya, Pak. Jadilah laki-laki yang dapat membawa seorang wanita sampai ke dalam surganya Allah dong. Jangan cuman waktu mintanya doang, I love you. Nih Neng, yang belum kawin banyak. Coba tunjuk tangan. Nih gue demen nih kalau begini nih. Yang muda di depan, yang nenek-nenek di belakang. Gue biasanya kalau lagi ceramah di depan nenek-nenek semuanya. Ceramah kurang giroh gitu, Pak. Nenek-nenek ngelihat saya senang. Gue ngelihat nenek-nenek. Mana malam Jumat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Neng, Habib mau ngasih satu wasiat, boleh nggak? Jadi perempuan jangan murahannya, Neng ya. Mahal. Surga ada di bawah telapak kaki perempuan, apalagi perempuan. Kalian akan menjadi seorang ibu kelak. Jaga marwah seorang perempuan. Kalau ada laki-laki datang minta ngelamar, jangan dilihat kerjanya apa, lihat soleh nggak dia, agamanya bagus nggak, lihat latar belakang keluarganya. Jangan ditanya kerja nggak, gaji berapa, udah punya rumah apa belum, mobil berapa. Jangan. Ya, yang dicari kesolehannya. Kenapa? Perempuan itu tanggung jawabnya seorang baik buruk seorang perempuan tanggung jawab suami. Cari yang begitu. Jangan ada anak muda udah dateng yang selama ini aku perhatiin kamu,
Aing I love you. Perempuannya sama, I love you tuh. Perempuan mah murah banget, la ilaha illallah. Mahal. Tolak baik-baik dan tolak dengan penuh dengan ilmu. Maaf saya nggak mau masuk ke jurang kemaksiatan. Saya nggak mau pacaran. Saya nggak butuh I love you. Saya butuhnya gobil tuh. Entu perempuan. Ini perempuan sekarang dikasih bunga, duelnya senangnya. Dikasih bunga seneng, kan tolol. Betul Pak. Perempuan sekarang coba dikasih bunga, senangnya bukan main. Saya mau tanya, yang dikasih bunga orang hidup orang mati? Lu secara nggak langsung disumpahin paeh, tolol. Ya iyalah, perempuan dikasih bunga, modar sih ya, modar. Jangan kayak gitu. Mahal. Perempuan itu mahal. Kenapa? Tidak akan keluar dari janin seorang perempuan, orang soleh, presiden, menteri, siapapun dia, semua mereka yang memangku jabatan, baik wali min auliyaillah, keluar dari rahim seorang perempuan. Jaga marwah kalian dong. Jangan sekiranya udah jadi perempuan, paha ayam, mama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Paha ayam satu paket 48.000. Paha perempuan ngablak kemana-mana. Tadi saya begitu keluar tol, Habib kok lihat? Gimana nggak lihat, orang ada di depan mobil. Mana dilihat dosa, nggak dilihat. Bahaya. Perempuan tuh mahal. Tahu nggak? Perhiasan, harta yang paling berharga untuk setiap rumah tangga adalah wanita yang solehah. Wanita yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu perempuan nanya kepada Nabi, setelah Nabi mengumumkan kepada sahabat, jihad wajib untuk laki-laki, jihad fisabilillah wajib untuk laki-laki, sholat Jumat wajib untuk laki-laki. Ada perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, ada apa wahai sahabat wanita? Wahai Rasulullah, kenapa jihad fisabilillah dan sholat Jumat wajibnya untuk laki-laki? Kami perempuan tidak diberikan kewajiban. Kami perempuan juga mampu untuk menjalankan jihad fisabilillah. Kami mampu untuk menjalankan sholat Jumat. Tapi kenapa khususnya untuk laki-laki? Apa jawaban Nabi? Wahai para sahabatku, dengarkan pertanyaan wanita ini. Dan wahai sahabat wanitaku, sampaikan kepada wanita sampai akhir zaman. Ketahuilah, jihad fisabilillah, sholat Jumat wajib untuk laki-laki. Dan kalian akan mendapatkan pahala jika kalian mengurusi suami, mengurusi rumah tangga, menjaga anak. Kalian akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah dan jihadnya sholat Jumat, dan itu semua diterima oleh Allah. Lu amin aja males amat lu. Amin gitu. Amin aja kudu disuruh. Tuh lihat perempuan dapat pahalanya banyak. Senengin hati seorang suami pahala. Mau nggak Bu? Saya kasih amalan. Nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, gampang masuk surganya. Pahalanya gede, timbangannya berat. Mau apa nggak? Dan begini aja mau lu. Bu, mau tahu? Senyum. Cie. Coba senyum. Cie. Perempuan kalau senyum mah cantik. Kalau di depan laki-laki yang bukan mahram, judes, nggak apa-apa. Itu yang mahal. Ini perempuan lihat laki aja. Gue pengen tabok rasanya yang perempuan begitu tuh. Jangan ya. Jangan. Senyum seorang istri kepada suami. La ilaha illallah. Apalagi dia kalau dandan, udah dandan senyum. La ilaha illallah. Perempuan laki mana yang begitu, mau pulang aja bawaannya. Mau kerjanya capek, bawaannya mau pulang, cepetan pulang, cepetan. Bu, ibu banyak ibadahnya yang gampang diterima sama Allah. Dandan buat suami, itu adalah salah satunya pahala yang besar. Allah berikan tuh buat kita perempuan ini pahalanya gampang kalau mau. Dandan. Woi, dandan. Terakhir dandan kapan lu? Kondangan. Bapak, Pak, terakhir ngelihat ibu dandan kapan? 2 minggu yang lalu. Bu, ini ilmu.
dandan. Weh, lipstik ada, bedak ada, dipakainya kapan? Hah? Pak, saya cuma nganjurin Pak, kalau ada suami yang dandannya, si istri dandannya malas, kawin lagi Pak. Jujur Pak, lo nikah lagi boleh apa enggak? Dalam Al-Quran ada enggak? Allah memperbolehkan enggak? Urusannya perempuan, istri nggak ngizinin apa? Emang jauh lebih mulia gitu dari Allah? Allah tahu laki-laki membutuhkan, perempuan ada masa expired. Lalu mau senang mau kagak bodo amat, sampai suruh ngundang gua. Perempuan ada masa menopause nggak? Itu kadaluarsa, udah nggak bisa diproduksi, kembalikan. Lah emang coba lihat kalau di supermarket, kalau di pasar-pasar ada makanan yang expired, dibalikin nggak ke pabrik? Dibalikin, lu dibalikin. Nggak seneng? Nggak boleh? Ih, bodoh amat. Saya cuma nyampein ilmu kok. Bu, 8 pintu sorga Bu dibuka lo buat seorang istri. Bawa istri ini bawa calon suami, buat calon istri lagi buat suaminya, pahalanya gede loh Bu. Bukan main. Habib istrinya berapa? Atu. Saya ada kemauan tapi nggak punya keberanian. Saya punya bini 1 rasa 4 Bu. Tapi saya alhamdulillah Pak, saya mah senang punya istri 1 juga bangga saya. Saya pulang dandan, malam dandan, bangun melek mata dandan. Saya pulang capek-capek. Nih ntar nih saya pulang lagi tanggal berapa tuh? Nih saya baru pulang dari Kuningan, keluar dari Kuningan ke sini acaranya. Nanti saya pulang lagi tanggal 20 baru sampai lagi ke Kuningan. Tuh begitu pulang tuh, ya Allah, udah dandan, udah cantik, pakai baju. Lu punya nggak? Punya nggak? Kalau nggak punya pakein tisu. Saya buka pintu lagi tiduran nih di apa? Di ruang tamu. Saya pulang bangun. Ya Allah, yang baru pulang. Iya. Dia masuk ke dalam bawa imamah, bawa jubah, keluar lagi bawa air hangat di baskop. Saya didudukin tuh di kursi. Kaki dicelupin sambil dipicitin, disekain. Ya Allah. Ya, gak pernah kan lo? Gak pernah kan? Rugi gue mah. Dipakein anget. Tuh air angetnya Pak, pakein serai sama garam Pak. Ya Allah Pak, enak banget, tinggal digoreng Pak. Jadi dia tuh kaki ungkep. Sambil dipijitin Bu, pahalanya gede loh. Setiap tetes air pelebur dosanya seorang istri. Sambil dielapin, lalu dikeringin, ditanya yang berapa jadwal? Lama yang berapa? Kurang lebih ada 8 yang. Masya Allah, amplop di mana yang? Mang dasar perempuan. Tapi mah gue bangga, kenapa? Gue senang ngasihnya. Kenapa? Orang ada kerjanya, lu udah kerja kagak, minta pijitin males, cuman modalnya handphone. TikTok. Udah follow gue belum? Alah, bohong. Yang laki-laki udah pada follow belum? Ada yang beli minyak wangi gue nggak? Mana? Bawa nggak? Kalau bawa padahal bisa foto sama saya. Jadi besok beli minyak wanginya ya. Ibu bapak yang, iyalah gue promo lah minyak gua. Bu, dandan. Bib gimana mau dandan? Uang dari suaminya dikit. Pak, kasih yang loba dong. Katanya mau perempuan cantik. Lipstick tuh udah 125 Pak. Belum lagi eyelinernya 220. Belum lagi blush on 1 set 48 warna 660. Belum lagi skincare-nya 675. Kok tahu bini gua? Pak, kasih uang yang banyak, yang penting dandannya buat suami dong. Bapak ngarepin istri dandan, bapak ngarepin istri cantik, la ilaha illallah. Pak maaf, cantik itu butuh modal PA.
Saya mah nggak ngelihat istri saya nggak pernah cantik, lu ngasihnya dikit. Coba kasih banyak ya, lu namanya aja tewas. Syahrini ya. Bu, tapi ingat, seapapun rezeki yang Allah berikan lewat suami, terima, terima. Yang sambil pakai lipstik ini udah sampai pantat udah dikorek-korek. Contoh, ini udah dikorek-korek nih sampai belakang nih, sambil dipakai yang lipstik. Allah, subhanallah, ini mau jalan kondangan, suami keluarin duit 5.000. Terima, alhamdulillah. Kenapa? Rezeki halalnya, ambil. Bib, mana cukup beli 5.000, lu jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah itu bibir, jalan kondangan. Terima bisa nggak? Kalau rumah tangga penuh dengan syukur, apapun yang ada hasilnya pasti bakal baik, insya gitu. Semua ada ilmunya. Bukan berarti kita hidup di dunia semua masing-masing. Dari awal madrasah ini adalah ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa sampai ke dalam surganya Allah karena ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Bu, saya nggak bisa nyalahin bapak seutuhnya, maaf, karena anak lebih banyak dekat sama ibu, betul? Tolong Bu, jauhin handphone ke anak, jauhin handphone ya. Kenapa? Ada masanya anak pegang handphone, ada masanya. Lihat orang kafir Yahudi, mereka nggak lagi pegang tembakan pistol buat ngebunuh kita, perang sama kita, enggak. Cuman ini dia lemparkan masuk ke rumah tangga kita. Anak kita doyan sama handphone, habis Bu, habis rumah tangga kita. Bu, ingat, satu handphone ini yang digenggaman tangan anak kita bisa ngejelajah dunia, bisa kemana aja lewat ini, lewat telepon bisa. Hati-hati, hati-hati. Lagi orang tua akan banyak salahnya. Di madrasahin nggak boleh, diajarin ngaji kagak, giliran matematik ditanya betul-betul, giliran bahasa Inggris dilesin. Ini yang bahaya. Sekarang saya mau tanya, ibu, kenapa anak kalau lagi makan dikasih handphone? Kenapa? Ibu nggak pernah ikut lagi. Sekarang pernah lihat lagi ibu-ibu ada sepeda roda 3, anaknya ditaruh di atas sepeda, ibunya ngedorong dari belakang, isi piringnya telur ceplok, sop, telur puyuh. Ada nggak sekarang yang begitu? Ada yang dorong-dorong gitu? Masih ada? Mana orangnya? Udah nggak ada. Makanya sekarang lihat anak kalau lagi disunat, nak, nanti uang sunat buat apa? Beli handphone. Itu jawabannya. Hati-hati, ada masa. Bukan berarti itu anak nggak boleh pegang handphone, boleh, ada waktunya. Anak mau makan sekarang, orang tua, Pak maaf, tolong diperhatiin Pak anak-anak kita. Istri juga ditegur, jangan bapak enak-enakan aja bapak kerja. Tegur. Kenapa anak mau dikasih makannya handphone dulu, ibu lagi ngobrol sama teman handphone lagi, betul nggak? Apalagi kalau lagi ngegibah, Bu, khusyuk, anak ngeganggu, handphone lagi. Kenapa anak dikasih handphone terus? Kenapa? Biar apa? Biar apa? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng mau. Cekek. Blow on lu. Mana ada anak kecil anteng? Nih nggak ngeliat tuh anak kecil pada pecicilan aja tuh dari tadi. Jalan sono, jalan sini. Lihat anak kecil memang begitu, apalagi DKM masjid, hati-hati. Kalau ada anak kecil lagi di masjid jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir, gak boleh. Biarin dia main di dalam masjid. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid lega, dia jalan lari sana lari situ, gak apa-apa, biarin. Ini main disentil, main dikebuk aja jangan. Bib, habis ngeganggu sholat, pisahin. Sholatnya dipisahin, softnya jangan digabungin, biarin deretan anak-anak. Kalau anak-anak bercanda wajar, masa ya aki-aki main dorong-dorongan. Kalau anak-anak wajar, kenapa? Karena memang begitu. Al-Imam Ghazali mengatakan, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, musibah besar. Sudah tidak akan lagi ada, masjidnya akan sepi nanti di akhir zamannya. Tidak lagi ada yang memakmurkan masjid nantinya. Biarin. Yang penting dia kan nggak main sepeda di dalam masjid.
Dia nggak main futsal dalam masjid, ya biarin, nggak apa-apa. Dia mau lari-larian nggak apa-apa. Ya bu, boy, gue gedek nih. Ibu dulu pernah kan kecil kan? Ibu nggak lahir langsung jadi emak-emak kan? Gue nggak kebayang segede apa perutnya keluar kita. Kita dulu ya Allah orang tua gila gara-gara kita, pernah kan? Ibu pernah nggak gila buat anak? Pernah. Udah mandi, udah bersih, dicemongin lagi. Bener nggak? Dibedakin sampai celemotan kayak dakocan. Itu anak persis banget sama kebuah kesemek. Kenapa sih dikotorin lagi? Kenapa? Biar sedep, bib, biar wangi. Itu bedak-bedak wangi, bukan bedak binatang. Dipakein dikit tetap wangi. Orang udah bersih dikotorin, kan PA. Orang gila nggak tuh? Tuh orang tua gila. Ada lagi yang kedua, lagi makan dipasih sepeda. Dulu kita laki-laki ada apa, batang pohon pisang dijadiin kuda-kudaan, inget nggak Pak? Wow, lagi lari-larian. Nah sini nak, sini nak. Ini anak lagi main sepeda muter-muter. Nak sini nak, isi bensin dulu, isi bensin. Karena orang tua gila. Ini anak apa mesin 2 tak? Ada lagi bapak lagi nyuapin anak. Nih nak, nih pesawat mau masuk gua nih. Ngeng ngeng ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng ngeng ngeng? PA nggak? Siapa? Lu. Orang tua kita pernah gila buat kita. Lagi mandi, anak umur 6 bulan, 5 bulan, ya Allah lagi lucu-lucunya. Masuk ke dalam bak ketemu air ciplak-ciplakan, apalagi udah bisa duduk. Ya Allah giginya nggak ada. Makanya kalau ngelihat nini aki-aki nggak ada gigi, sedep dilihatnya. Lucu aja gitu kan, orang nggak punya dosa. Lagi main ciplak-ciplakan, ada lagunya. Orang dasar orang tua PA. Bebek mandi pakai sabun. Tuh, anak sendiri dikata bebek. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gelo nggak? Siapa? Lu. Selesai mandi ditaruh di atas perlak, diminyak telonin, dibedakin. Yang namanya anak bayi kena tangannya anak dewasa. Orang dewasa kan geli, tangan kita kasar. Ketemu kulitnya dia geli, dia goyang sana goyang sini, tangan gerak, kaki gerak. Jadi gila kita. Itu ada lagu tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Kali orang Kerawang ada yang tahu. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Siapa penciptanya itu lagu? Hah? Ini lagu ada lanjutannya, ibu bapak, ada lanjutan nih lagu. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak saha, anak saha. Dia yang mandiin, dia yang bedakin, dia yang minyakin, dia tanya anak saha, anak saha. Gelo tuh. Tuh lihat orang tua kita gila loh buat kita. Tapi mana ada anak sekarang gila buat orang tua. Capek nyari rezeki buat orang tua, nyenengin orang tua, nggak ada. Udah di dalam kandungan nyusahin, udah gede kang mabok, tolol, kang main judi, blow on. Punya handphone dikit ngisi slot, kan blow on. Habis dulu nge-give gua kan songong. Woi, anak muda, jauhin judi online. Jauhin, judi nggak bakal bawa lo berkah, nggak bakal. Demi Allah nggak bakal. Lo lihat kan gue di TikTok mulai sekarang dagang. Lo lihat, yang namanya laki-laki itu kerja keras, cari keringatnya, turunin, tumpahin keringat buat keluarga, buat orang tua. Bukan modal jempol lum dapat duit PA. Kerja. Ini anak muda sekarang males banget, demi Allah. Saya lebih salut ngelihat anak muda yang dagang di pinggiran jalan dibanding anak orang kaya main judi slot, tolol namanya. Orang tua nggak bakal bangga lu punya duit dari hasil judi. Judi nggak bakal pernah menjanjikan kita kaya, lu bakal dihabisin. Bandar mana pernah ada yang mau rugi, tolol. Nggak ada. Lihat Pakong, lihat Singapura, lihat judi koprok. Apa lagi? Hah? Kok lu apal? Tahu nggak lu kepanjangan togel? Tolol gelo.
Berarti yang masang tolol enggelo. Jangan. Wallah, kerja, lu kerja yang benar. Saya dari mulai SMP, orang tua saya jauh di Australia kerjanya. Saya di Jakarta, saya bareng sama nenek sama kakek. Saya cari uang, saya nyemir sepatu, saya dagang koran. Saya pernah ngejalanin ngamen dari Kalideres sampai ke Cawang, sampai balik lagi ke Kalideres. Pernah. Dan itu rezekinya nikmat kita makan. Kenapa? Itu hasil usahanya kita. Anak sekarang udah gede aja masih minta duit sama orang tua. Udah kawin aja masih minta rumah buat sendiri. Mau sampai kapan kita numpang sampai orang tua? Ingat, orang tua saat dimana? Nih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, luar biasa syairnya beliau. Sebanyak apapun uang kalian wahai anak, kalian dengan cara apapun memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, dalam gendongan, tidak turun dari gendongan. Jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram surga untuk kalian. Hati-hati orang tua kita ini keramat luar biasa. Kita demen ziarah, kita ziarah ke sana, kita ziarah ke sini, tapi makam orang tua kita nggak pernah ziarahin. Percuma. Cium tangan kiai, cium tangan ulama, cium tangan habaib. Lu sampai berebut, tadi gue di sono dicubit noh. Coba bisa kebayang. Sama orang tua cium tangan, sekarang anak di mana? Di pipi, di jidat. Jangan, indera penciuman mana? Apa? Lu mau ngomongin hidung sama gua? Lu kalah. Lu nggak ngelihat hidung gue limited edition. Yang namanya indera penciuman mana? Hidung, dihirup, bukan dikecup, bukan PA. Minyak wangi gue lengit, udah iler mulu, belum campur ingus. Jangan dikecup. Kecup itu bagian orang yang tidak beriman kepada Allah. Hirup, dihirup. Kenapa? Di situ ada keberkahannya. Bu, anak kalau besok lagi taruh di pipi atau di jidat, saya khawatir 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, itu anak cium tangan sama orang tua di tengkok sama di leher. Hati-hati anak sekarang nih, hati-hati bu, hati-hati. Saya sebenarnya kalau udah mau ceritain anak sama orang tua ini banyak luar biasa. Bu, madrasah ini madrasah yang kita dudukin saat ini insya Allah akan mencetak generasi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ibu nggak bisa ngajarin, biarkan guru-guru, ustadz-ustadzah yang ada di sini untuk mendidik anak-anak kita. Tapi tolong bayaran jangan nunggak dong. Lu giliran matematik les bayar bener, bahasa Inggris les bayar bener, giliran madrasah urusan akhirat 20.000 nunggak ya 2 tahun. Lihat ustadz sekarang, lihat mana kurus banget tuh ustadz. Mana rumah pada ngontrak, bini pada satu, anak loba, ada yang tidur di atas dispenser. Ya bu ya, didik anak-anak kita, didik bu, jangan salah pilih guru. Ingat, yang kedua, jangan salah pilih guru. Cari guru yang bersanadnya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekarang lagi zaman fitnah. Ini sekarang zaman fitnah. Yang habaib lah diomongin, yang nabi lah dibilang nggak punya keturunan. Yang sekarang habaib dibilang bukan keturunan nabi. Maaf, kami para habaib nggak mau tahu urusan kami ibadah sama Allah. Apa yang diajarkan oleh nabi kami jalankan. Ya, nggak dilihat keturunan siapa ibadah kita, tapi yang diingat apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Bapak, ibu memanggil saya kiai silahkan, memanggil saya ustadz silahkan. Saya nggak butuh juga, saya dipanggil habib. Nggak ada yang percaya sama keturunan Nabi, nggak apa-apa. Dari zaman Nabi juga udah ada. Nabi kan dikatakan, Muhammad, engkau tidak akan memiliki keturunan, engkau tidak akan panjang keturunannya. Ada jawaban dari Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah yang marah, Nabi dihina, Allah yang marah, Nabi nggak pernah ngomong. Jadi kalau ada orang yang mengatakan keturunan Nabi sudah nggak ada, kita doain semoga Allah berikan taufik hidayah orang tersebut. Ya, Allah jadikan manusia tersebut diberikan ke jalan yang baik dan taubat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan. Saya mau tanya, pada cinta nggak sama Nabi?
Pada cinta nggak sama Nabi? Tahu nggak ada satu qasidah, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi syani wa darajik, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ahsyani wa darajik adfatai ya uhailal judi wal ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fat ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbi hub Katja. Tuh coba kita lihat. Ini qasidah yang nulis orang alim, yang nulis seorang wali min auliyaillah. Keluarganya Nabi ngebikin tenang bumi, ngebikin tenang dunia, menjadi paku bumi. Lihat bagaimana guru-guru kita yang ada di sini, mereka adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para asatid, mereka adalah ustadz, mereka adalah kiai, pemegang pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kami tidak dikatakan seseorang siapapun di dalam ilmu bukan karena nasab kami akan dilihat oleh hadapan Allah, tapi lihat bagaimana ibadahnya kita di hadapan Allah, gimana tunduknya dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma mau ngasih tahu buat adik yang madrasahnya di sini, yang pondok pesantrennya di sini, hati-hati, jangan pernah sombong dengan keilmuannya. Ingat, kita dicium tangannya, kita disambut oleh orang, kita dielu-elukan, kita dihormati, kita bukan main, dijaganya luar biasa. Tapi ingat, bukan karena diri kita semua itu terjadi. Karena apa? Karena di diri kita terdapat ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka Allah jaga kehormatannya, Allah jaga keilmuannya. Tapi ingat, jika satu syaraf terlepas dari kepala kita, sudah tertempel, tidak tertempel lagi di otak, menjadi orang gila, tidak lagi akan ada orang yang menghormati kita. Ya, jadi manfaatin ilmu dengan manfaatnya, dengan semanfaat-manfaatnya mungkin. Ya Bu, Pak, jaga anak kita, sholatnya ditanya, Al-Qur'annya ditanya, udah sampai mana ngajinya nak? Ya, gitu malam Jumat lihat baca ratib apa enggak, baca tahlil apa enggak, baca surat waqiah apa enggak, baca yasin apa enggak, tanya. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi keberkahan untuk rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca qasidah, mau hafal salawat busyrah nggak? Hafal bener. Tahu nggak? Ini salawat, ini saya ngejalanin salawat ini setiap subuh 100 kali. Allah buka setiap apa keinginan kita. Ini doanya kita nih buat semuanya. Kita minta kepada Allah berkah salawat busyrah di hari ini, semua hajat kita Allah kabulkan. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang kurang dalam rezeki Allah buka pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyara wa ahla wajah wa mu'ah wa talabatna wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhir. Baca semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول الصلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمنة والامتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة يا كريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فريج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.